Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rahmat Tiara, NIM 2022 0501 02 055. Program studi Perbankan Syariah mata kuliah Akuntansi Syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama yaitu tentang transaksi murabahah PSAK 102. Pembahasan pertama mengenai pengertian transaksi murabahah. Murabahah merupakan kesepakatan akad jual beli antara dua belah pihak di mana penjual menyatakan harga, perolehan, dan keuntungan yang didapatkan baik berupa jumlah nominal yang diinginkan oleh penjual ataupun dalam bentuk persentase keuntungan. Selanjutnya, landasan murabahah ada dua, yaitu landasan Al-Quran dan Al-Hadis. Pembahasan selanjutnya mengenai jenis-jenis murabahah. Yang pertama ada murabahah modal kerja atau MMK. Adalah yang diperuntukkan untuk pembelian barang-barang yang akan digunakan sebagai modal kerja. Yang kedua ada murabahah investasi atau MI, adalah pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang yang tujuannya untuk pembelian barang modal yang diperlukan adalah pembiayaan perorangan untuk tujuan non-bisnis termasuk pembiayaan pemilikan rumah, mobil, rehabilitas, perluasan, atau pembuatan proyek baru. Yang ketiga ada murabahah konsumsi atau MK, adalah pembiayaan perorangan untuk tujuan bisnis termasuk pembiayaan pemilikan rumah. Selanjutnya rukun transaksi pembiayaan murabahah. Yang pertama ada rukun pengakuan dan pengukuran urbun atau uang muka. Yang kedua ada pengakuan piutang, yang ketiga pengakuan keuntungan murabahah, dan yang keempat pengakuan denda diakui sebagai dana kebajikan pada saat diterima. Materi selanjutnya tentang prinsip standar akuntansi keuangan PSAK 102. Yang pertama pengakuan dan pengukuran. Aset murabahah diakui sebagai persediaan besar biaya perolehan. Yang kedua, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi mana yang lebih rendah. Yang kedua ada penyajian. Penyajian ini meliputi piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Dan yang ketiga ada pengungkapan. Pengungkapan ini meliputi lembaga keuangan syariah sebagai penjual harus mengungkapkan hal-hal terkait transaksi murabahah, seperti harga perolehan aset murabahah, janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan. Dan yang keempat ada resiko dan keuntungan. Meliputi keuntungan murabahah diakui sesuai dengan kebijakan internal bank berdasarkan tingkat resiko, kecil, besar, atau cukup besar. Selanjutnya kita membahas materi kedua yaitu tentang akuntansi transaksi salam dan saham paralel PSAK 103. Pembahasan pertama mengenai definisi dan penggunaan transaksi pembiayaan salam dan salam paralel. Salam merupakan akad jual beli berupa barang pesanan muslam fee dengan penangguhan pengiriman oleh penjual atau muslam ilahi dan harganya dibayar di awal pada saat akad disepakati sesuai syarat-syarat tertentu. Pada praktek perbankan, bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam transaksi salam. Apabila bank sebagai penjual kemudian memesan barang pada agen untuk menjadikan barang pesanan dengan akad salam, maka disebut salam paralel. Selanjutnya, definisi tentang salam paralel. Salam paralel dilakukan ketika bank bertindak sebagai penjual yang memenuhi barang pesanan dengan membeli kepada pihak lain atau petani sesuai spesifikasi barang yang sudah ada dengan akad salam. Pembahasan selanjutnya, syarat diperbolehkannya melakukan transaksi salam paralel. Ada dua. Yang pertama yaitu
Akad kedua antara bank dengan pembuat atau petani tidak boleh terikat atau harus terpisah dari akad pertama antara bank dan pembeli akhir. Dan yang kedua, ada akad kedua dilaksanakan apabila akad pertama telah sah. Pembahasan selanjutnya tentang rukun transaksi pembiayaan salam dan salam paralel. Yang pertama, muslim atau pembeli adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang. Dan yang kedua, muslim ilahi atau penjual adalah pihak yang memasok atau memproduksi barang pesanan. Dan yang ketiga ada objek akad yaitu barang atau hasil produksi muslim fee dengan spesifikasinya. Dan yang keempat ada harga. Dan yang kelima ada sihat yaitu ijab dan kabul. Pembahasan selanjutnya tentang etika salam dan akad salam. Yang pertama ada jujur, ikhlas, amanah. Dan yang kedua ada penjual memenuhi syarat yang ditetapkan. Dan yang ketiga, pembeli tidak boleh menolak barang dengan berbagai alasan palsu. Pembahasan selanjutnya tentang berakhirnya akad salam. Berakhirnya akad salam itu ada 4. Yang pertama, barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan. Dan yang kedua, barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad. Yang ketiga, barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad. Dan yang keempat atau yang terakhir, apabila barang yang dikirim tidak sesuai kualitasnya dan pembeli memilih untuk membatalkan akad, maka pembeli berhak atas pengambilan modal salam yang sudah diserahkan. Pembatalan dimungkinkan untuk keseluruhan barang pesanan yang mengakibatkan pengembalian semua modal salam yang telah dibayarkan. Dapat juga berupa pembatalan sebagai penyerahan barang pesanan dengan pengembalian sebagian modal salam. Baik, kita ke materi yang ketiga yaitu mengenai akuntansi transaksi istisna dan istisna paralel. Pembahasan pertama tentang pengertian akad istisna dan istisna paralel. Istisna merupakan akad jual beli yang dilakukan dalam bentuk pesanan untuk membuatkan suatu barang tertentu dengan ciri-ciri dan persyaratan tertentu yang sudah disepakati antara pembeli atau pemesan dan penjual atau pembuat. Berbeda dengan akad salam, pada akad istisna, transaksi pembayaran bisa dilakukan di muka saat proses akad, dicicil sesuai kesepakatan ataupun di belakang batas akad yang telah ditentukan. Sedangkan istisna paralel yaitu di mana penjual membutuhkan orang lain untuk memenuhi pesanan pembeli, atau dengan kata lain penjual membuat akad istisna kedua dengan seorang guna memenuhi pesanan pada akad istisna yang pertama. Pembahasan selanjutnya tentang rukun dan syarat istisna. Rukun dari akad istisna yang harus dipenuhi yaitu pertama pembeli atau pemesan, yang kedua penjual atau pembuat, yang ketiga barang atau jasa yang dipesan, dan yang keempat ijab kabul. Syarat-syarat dari istisna yaitu yang pertama ada pihak yang berakal, cakap hukum, dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Yang kedua, ridho atau kerelaan dua belah pihak yang tidak ingkar janji. Yang ketiga, apabila isi akad yang disyaratkan Sani hanya bekerja dan bukan pesanan, maka akad ini bukan lagi istisna tetapi berubah menjadi akad ijarah. Yang keempat, pihak yang membuat menyatakan kesanggupan untuk mengadakan atau membuat barang tersebut. Yang kelima, masnu, barang dan objek pesanan memiliki karakteristik yang jelas seperti jenis ukuran, tipe, mutu, dan jumlah. Yang keenam, barang pesanan tidak termasuk dalam kategori yang dilarang syara atau menimbulkan kemudaratan ataupun maksiat. Pembahasan selanjutnya tentang karakteristik istisna. Yang pertama, ketentuan tentang pembayaran. Meliputi alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Yang kedua, pembuatan dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga, pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Yang kedua, ada ketentuan tentang barang, yaitu meliputi yang pertama, harus jelas ciri-cirinya dan dapat diketahui sebagai hutang. Yang kedua, harus dapat dijelaskan spesifikasinya, dan yang ketiga, penyerahan dilakukan
Kemudian yang keempat, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Dan yang kelima, pembeli atau mustasni tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Selanjutnya, yang keenam, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis atau sesuai kesepakatan. Dan yang ketujuh, jika terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesanan memiliki hak khiar untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Baik, kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu tentang akuntansi ijaroh dan ijaroh mutahiyyah bitamlik PSAK 107. Pembahasan pertama tentang definisi akad ijaroh dan ijaroh mutahiyyah bitamlik. Akad ijaroh adalah kegiatan sewa-menyewa antara dua pihak dengan biaya yang telah ditetapkan. Al-ijaroh merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain. Sedangkan al-ijaroh al-mutahiyyah bitamlik atau biasa disebut dengan IMBT adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan penyewa. Sifat kepemilikan inilah yang membedakannya dengan ijaroh biasa. Baik, pembahasan selanjutnya tentang landasan ijaroh dan ijaroh mutahiyyah bitamlik. Yang pertama, landasan Al-Quran surah At-Talaq ayat 6 yang artinya kemudian jika mereka menyusahkan anak-anakmu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya. Yang kedua, terdapat pada Quran surah Al-Qasas ayat 26 dan 27 yang artinya salah seorang di antara kedua anak perempuan itu berkata, "Hai bapakku, upahlah dia, sesungguhnya orang yang engkau upah itu adalah kuat dan terpercaya." Bapak berkata, "Saya bermaksud menikahkan engkau dengan salah seorang anak perempuanku dengan ketentuan kamu menjadi orang upahan saya selama 8 musim haji." Pembahasan selanjutnya tentang rukun dan transaksi ijaroh dan ijaroh mutahiyyah bitamlik. Yang pertama, ada mujir dan mustajir, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Yang kedua, ada sikhat atau ijab kabul antara mujir dan mustajir. Yang ketiga, ada ujroh atau upah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah. Dan yang keempat, barang yang disewakan. Selanjutnya tentang penggunaan akad ijaroh dan ijaroh mutahiyyah bitamlik. Yang pertama ada ijaroh sewa menyewa, meliputi pembiayaan aset produktif. Bank atau lembaga keuangan syariah menyewakan aset produktif kepada klien untuk digunakan dalam bisnis atau proyek tertentu. Contohnya adalah menyewakan alat-alat berat untuk proyek konstruksi atau menyewakan mesin untuk kegiatan manufaktur. Yang kedua, pembiayaan kendaraan. Bank syariah menyewakan kendaraan bermotor seperti mobil atau truk kepada klien untuk digunakan dalam operasional bisnis atau keperluan pribadi. Setelah masa sewa berakhir, klien biasanya memiliki opsi untuk membeli kendaraan tersebut. Selanjutnya tentang penggunaan akad ijaroh dan ijaroh mutahiyyah bitamlik. Ijaroh mutahiyyah bitamlik meliputi yang pertama pembiayaan properti. Bank syariah menyewakan properti seperti rumah atau apartemen kepada klien untuk opsi untuk membeli properti tersebut pada akhir masa sewa. Ijarah mutahiyyah bitamlik memberikan jalan bagi klien untuk memiliki properti secara bertahap melalui pembayaran sewa. Yang kedua, pembiayaan aset tetap. Bank syariah menyewakan aset tetap seperti tanah atau bangunan kepada klien dengan opsi untuk membeli aset tersebut pada akhir masa sewa. Hal ini kemungkinan klien untuk memiliki aset produktif secara bertahap. Kita masuk di materi kelima, yaitu materi terakhir tentang akuntansi, transaksi dana zakat, infak, dan pinjaman kor.
Pembahasan pertama yaitu tentang definisi dana zakat, dana kebajikan, dan pinjaman atau qard. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan infak atau sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang diperuntukannya dibatasi atau ditentukan maupun tidak dibatasi. Sifat dari zakat adalah wajib bagi seorang atau badan hukum entitas yang beragama Islam yang telah terakumulasi sampai memenuhi nisab dan haul. Sedangkan pinjaman qard adalah penyedia dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan, yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan namun tidak diperkenalkan untuk dipersyaratkan dalam perjanjian. Baik, Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan dan penjurnalan dana zakat. Yang pertama ada zakat emas dan perak. Zakat emas dan perak dan logam mulia lainnya adalah yang telah mencapai nisab dan haul. Zakat emas dan perak ditunaikan jika seorang muzaki atau orang yang menunaikan zakat memiliki emas mencapai nisab senilai 85 gram atau perak dengan mencapai nisab 595 gram. Tarif zakat yang harus dibayarkan adalah sebesar 2,5% dari emas atau perak yang dimiliki. Adapun cara perhitungannya zakat emas dan perak 2,5% dikali jumlah emas atau perak yang tersimpan selama 1 tahun. Contohnya Bapak A selama 1 tahun penuh memiliki emas yang tersimpan sebanyak 100 gram, sehingga Bapak A sudah wajib zakat. Jika harga emas saat ini senilai 622 per gram, maka emas tersebut senilai 62.200.000. Zakat emas yang perlu Bapak A tunaikan sebesar 2,5% dikali 62.200 sama dengan 1.555.000. Selanjutnya perhitungan dan penjurnalan dana zakat. Yang saya akan bahas di sini tentang zakat perdagangan. Zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga, sedangkan harta niaga adalah harta atau aset yang diperjualbelikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Dalam harta niaga harus ada dua motivasi, motivasi untuk berbisnis, diperjualbelikan, dan motivasi mendapatkan keuntungan. Nisab zakat perdagangan senilai 85 gram emas dengan tarif zakat sebesar 2,5% dan sudah mencapai 1 tahun atau haul. Berikut cara perhitungan zakat perdagangan. 2,5% dikali aset lancar dikurang hutang jangka pendek. Contohnya, Bapak A memiliki aset usaha senilai 200 juta dengan hutang jangka pendek senilai 50 juta. Jika harga emas saat ini 9.622 per gram, maka nisab zakat senilai 52.870, sehingga Bapak A sudah wajib zakat atas dagangnya. Zakat perdagangan yang perlu Bapak A tunaikan sebesar 2,5% dikali 200 juta dikurang 50 juta sama dengan 3.750. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai akuntansi syariah. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.